Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Firmansyah dengan NIM 20030028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi atau Prabu Dewatrama Sri Baduga Maharaja adalah raja pertama kerajaan Pajajaran yang berkuasa antara tahun 1482 sampai dengan 1521. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Pajajaran mengalami perkembangan pesat. Masa pemerintahannya juga dikenang rakyat sebagai zaman perdamaian dan kemakmuran. Nama asli Prabu Siliwangi adalah Jaya Dewata. Ia lahir pada 1401 di Kawali Galuh atau yang dikenal sekarang yaitu Ciamis. Prabu Siliwangi adalah putra dari Prabu Dewa Niskala, sekaligus cucu dari Niskala Wastukencana. Menurut prasasti Batulis, ia dinobatkan sebanyak 2 kali, yaitu sebagai Raja Kerajaan Sunda dan Raja Kerajaan Galuh. Periode terakhir Kerajaan Sunda Galuh inilah yang kemudian dikenal sebagai masa Kerajaan Pajajaran, dengan pusat pemerintahan di Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi memerintah Kerajaan Pajajaran selama 39 tahun, yaitu antara 1482 sampai dengan tahun 1521. Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan ya, saat ini saya bersama dengan kawan-kawan tengah berada di Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Tepatnya kami berada di sekitaran Gunung Lalakon. Dan di tempat ini, menurut warga setempat terdapat sebuah situs yang dikeramatkan, yaitu Makom Syekh Eyang Santoan Kobul. Nah, berdasarkan silsilah Babad Bupati Bandung, Santoan Kobul atau Ki Gedeng Kobul berasal dari garis keturunan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dalam garis keturunan tersebut terdapat beberapa tokoh legendaris dari lingkup sejarah Sunda. Salah satunya adalah Pangeran Jayapakuan atau yang lebih dikenal dengan Bujangga Manik. Dalam naskah Babad Bupati Bandung, Jayapakuan merupakan cucu Prabu Siliwangi dari putranya bernama Prabu Sunten yang berkuasa di Gunung Patuha, tempat terakhir yang didatangi oleh Jayapakuan sebelum ia naik menuju Nirwana. Jayapakuan sendiri memiliki seorang anak bernama Prabu Layang Jiwa atau Larang Jiwa, dan darinya terlahirlah seorang anak bernama Adipati Kertamanah yang dimakamkan di muara sungai Cisandari. Salah satu keturunan Adipati Kertamanah inilah yang kemudian menurunkan keluarga bangsawan Gajah atau Cipatik melalui putra bungsunya Raden Tumenggung Suryadharma Kingking yang dimakamkan di Cilamaya. Sedangkan anak tertua Adipati Kertamanah yaitu Ki Gedeng Rungkang menikah dengan seorang putri dari Kiai Dipati Ukur. Dan dari pasangan ini memiliki 2 orang putra yaitu Santoan atau Kiai Gedeng Kobul dan Santoan Kunur. Adapun versi lain menyebutkan bahwa Eyang Santoan Kobul adalah salah satu putra dari Adipati Galunggung. Namun daripada itu semua, perlu kita ketahui bahwa menurut warga setempat ada peninggalan-peninggalan yang terkait dengan beliau ini sangat dihormati dan dikeramatkan. Bahkan penduduk setempat menganggap bahwa peninggalan-peninggalan tersebut merupakan cikal bakal adanya daerah Cipatik. Namun untuk lebih lanjutnya, mari kita tanyakan kepada kuncen yang menjaga makom keramat Eyang Santoan Kobul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IKIP Siliwangi, bertemu dengan kami dari Penmas 2020 B1. Kami sedang ada di sebuah lokasi yang mana lokasi ini adalah merupakan salah satu situs dari turunan Prabu Siliwangi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita wawancara bersama kuncen di sini sambil kita berkenalan dulu. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Pak Deden. Pak Dede. Iya.
Katanya di sini adalah merupakan salah satu situs tinggalan dari turunan dari Prabu Siliwangi. Situs siapakah Pak di sini? Oh iya siap. Campurnya bahasanya. Ya, kesawi asmana Pak. Hapunten kasuhun satacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pribados Pak Deden salah satu juru kunci yang dalam Sontoan Kobul. Satacana muka panjang dan silsilah yang dalam Sontoan Kobul. Saya haturkan selamat datang Wilujeng Sumping awal wargi Pribados di Ikip Siliwangi. Ikip Siliwangi di Kampung Bumi Buana, Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Bandung Pusat. Kebetulan di sini ada situs yang dalam Sontoan Kobul. Beliau yaitu generasi ketujuh dari kerajaan Prabu Siliwangi yang terakhir. Beliau salah satu penyebar agama yang kita pegang, yaitu agama. Jadi di sini ada turunan ketujuh ya Pak ya, dari Turunan Prabu ketujuh. Siliwangi. Dari turunan 7 Prabu Siliwangi itu apa saja sejarah Sunan yang Kobul itu ke sini gitu? Sejarah beliau sampai datang ke sini seperti apa? Sebetulnya kalau melihat dari letak geografi sebelum menjadi republik negara kita terbagi beberapa kerajaan, yaitu diantaranya ada Pajajaran. Kita kenal bahwa yang jadi raja di Pajajaran yaitu punya gelar Siliwangi. Tapi Siliwangi ini kita kan tahu bukan nama orang, tapi gelar setiap orang yang merajai Pajajaran itu sendiri ya. Di antaranya yang terakhir yaitu siapa yang di museumnya di Bandung itu Prabu Bagunda Maharaja. Si Bagunda, Sri Bagunda Maharaja. Iya, itu kan Siliwangi yang terakhir. Yang terakhir ya. Punya gelar Siliwangi. Terus sedikit banyak orang yang datang ke sini bertanya pada saya sendiri bahwa yang Siliwangi ini belum Islam katanya nih. Tapi kan saya balik tanya Siliwangi berapa, kita kan tahu ya. Kalau Siliwangi terakhir kita tahu bahwa Siliwangi ini yang terakhir nikah ke santrinya Syekh Purado Air, yaitu Subang Larang menghasilkan Wala Sungsang, Rara Santang dan Yan Santang. Nah dari Eyang Siliwangi yang terakhir tadi ini banyak selir di kerajaan yang diangkat jadi ratu cuma satu kan, Subang Larang ya, yang menghasilkan 3 keturunan yang tadi. Nah yang dari selir menghasilkanlah Prabu Kuntum Buyung. Nah Prabu Kuntum Buyung ini punya anak lagi Prabu Larang Pakuan. Prabu Larang Pakuan punya anak lagi Prabu Larang Jiwa. Prabu Larang Jiwa punya anak lagi Sanganipati Kertamana Cikabitan Ciwidey. Makomnya di Cikabitan Ciwidey. Jadi dari generasi Siliwangi yang terakhir dari keturunan Eyang Kobul baru ketemu makbarohnya atau makomnya adanya di Eyang Kertamana yaitu di Cikabitan Ciwidey itu sendiri. Nah dari Eyang Cikabitan Ciwidey ini menghasilkan 3 keturunan. Satu Tumenggung Suryadharma di Cilangi Sadu. Kedua Eyang Larang, maaf Eyang yang di Cililin itu. Terus yang ketiga Eyang Gede Lungkang. Eyang yang di Cililin namanya Eyang Melayang Dalu Kusuma. Nah yang di Cipatik, di Picumbede Cipatik namanya Eyang Gede Lungkang. Dari 3 ini dari keturunan Eyang Pertamana. Yang langsung ke Eyang Kobul dari Eyang Gede Lungkang. Eyang Gede Lungkang ini menghasilkan lagi Sanga Dipati Kerti Manggala, makomnya di Cisondaud Sindangkerta. Yang Kerti Manggala menghasilkan lagi 3 keturunan Eyang Kunur, dekat Eyangnya makomnya di Cipati. Terus yang kedua Eyang Kobul di sini di Buana. Yang ketiga Eyang dalam Sontoan Kundu di Gunung Gajah. Nah ini silsilah dari Eyang Siliwangi yang diurus ke Eyang Kobul itu sendiri gitu. Jadi kenapa tadi pertanyaan Akang siapa? Kang Iwan nanyain tentang kenapa datang ke sini, dikarenakan orang Eyang Kobul orang sini, dikarenakan orang Tatar Sunda, tapi beliau mencari ilmu jati dirinya, beliau
ke daerah rakyat Jogja. Bahkan beliau ujlah, apa itu ujlah? Ujlah itu kalau menurut agama Islam itu beliau pengen mengenal Allahnya sendiri. Beliau di sana ujlah, dari ujlahnya di tempat yang sepi ada gini, ada apa? Ada satu sejarah bahwa Eyang Kobul itu seorang pertapa yang kuat. Pertapa yang kuat, beliau tapanya sampai 33 tahun. Tidak bertemu dengan orang. Nah, selagi beliau mencari ilmu ke daerah Surakarta atau daerah Jogja, Jawa Tengah. Nah, dari sanalah ketemu dengan Raja Mataram, maka Eyang Kobul kelihatan sakti waktu itu, maka Eyang Kobul diambillah menjadi penasehat Raja Mataram. Sesudah lama mengabdi di Mataram, maka Eyang Kobul ini datang ke sini, pengen bersepi di sini, menyepi. Menyepi ya. Jadi untuk memperdalam kolbunya menghadap ke sang yang widi ya. Kalau dulu sang yang widi, maka Eyang Kobul itu sampai 33 tahun tidak bertemu dengan halayak umum ya, atau tidak bertemu dengan orang. Itulah mungkin kalau kita menggali sejarah para aulia Allah, para wali Allah, ini kan tidak bisa dengan akal ya, tapi harus dengan keimanan, dikarenakan para wali diberi karomah sama Allah ya. Kalau para nabi diberi mukjizat Ya. Yang datang ke sini Pak, kebanyakan itu maksud dan niatnya apa? Kalau menurut saya maksud dengan niat di dalam hukum Islam ini ada yang namanya tabaruk. Apa itu tabaruk? Yaitu tabaruk ini mencari berkah dan karomah, hakikatnya dari Allah. Nah, kalau berkah dari doa, kalau karomah itu kita harus datang ke tempat aulia atau wali atau situs tadi dimanapun berada, maka itu orang akan mendapatkan karomah. Iya. Apakah kalau tujuan itu sendiri datang ke sini ini bervariasi. Misalkan contoh ada yang sedikit usaha kurang lancar, datang ke sini berdoa, insya Allah nanti dikabul sama Allah. Kalau misalnya yang dalam sembako ke sini, atau yang mungkin di antara sudah berkeluarga belum? Nah belum, boleh minta jodoh ke Eyang. Iya, jadi ada yang minta jodoh, terus ada yang pengen apa, cita-citanya tercapai di dalam mengejar karirnya gitu. ya Berbagai macam. ikhtiar berarti ya. Hajat ya. Ikhtiarnya seperti itu. Nah, apakah warga di sekitar sendiri semuanya mengetahui silsilah dari Eyang Kobul? Oh jelas, apalagi warga sendiri, orang lain udah jauh. Apalagi kan Eyang Kobul ini sudah satu karomah yang udah populer di setiap medsos, dan Pak Deden sendiri udah ditanya sama banyak medsos. Pak Deden ini di sini kuncen ke berapa nih, generasi Nah, keberapa? alhamdulillah. Nah, kalau pernah ada yang bertanya kepada Pak Deden ini langsung bukan nanyain kuncen, tapi nanyain apa silsilah langsung ke Eyang Kobul. Kalau menurut saya sendiri, kalau langsung ke silsilahnya Eyang Kobul mungkin itu tidak bisa menjawab, dikarenakan saya ada di generasi 19, Eyang Kobul ada di generasi abad 17. Jadi kan jauh. Jadi barusan Pak Iwan bertanya tentang apa silsilah juru kuncinya. Itu tepat sekali. Kalau silsilah juru kuncinya Pak Deden di sini juru kunci yang ketujuh. Luar biasa, 200 tahun, berarti sekitar 200 tahun kan udah abad 17. Oh, sekarang udah abad 21 ya. Iya, Berarti kalau kita menurut saya kita ini 2 abad ya. 2 abad ya. Iya. Lahir di abad 19, sekarang menjurus ke abad 20, jadi kita 2 abad. Jadi kita panjang usia. Iya, Benar enggak? alhamdulillah. Ya, pada ini berhubungan dengan Siliwangi, kami itu punya tugas tentang Kapita Selek. Nah, kami sebagai mahasiswa di KIP
kami itu kan harus tahu juga sejarah dari Prabu Siliwangi, terutama Prabu Siliwangi kan jiwa pejuangnya nih. Betul. Jiwa juangnya, terus Siliwangi. Nah, Siliwangi jadi harum terus namanya. Betul. Nah, mungkin dari apa yang dipaparkan Pak Deden ini berarti turunan Siliwangi berpengaruh besar terhadap peradaban Islam di Jawa Barat. Oh, jelas. terutama ya. Jelas ya. Nah, Terutama nih di tatar-tatar betul. sekitar Bandung Raya ya. Saya sebagai orang pribumi Sunda juga sangat mengharap dan saya sangat senang kepada Akang atau Teteh ya, di mahasiswa dan mahasiswi pengen bagus punya motivasi mencari sejarah. Dikarenakan kalau tidak dicari sama generasi penerusnya mungkin bisa musnah, hilang sejarah, beradaban bisa hilang gitu. Maka saya sangat silakan diteruskan gitu ya. Satu lagi Pak Deden, untuk memperkuat nih, ada nggak pepatah atau wejangan dari Syekh Sunan Kobul ini untuk para pengikutnya yang khas dari beliau, ada nggak? Oh, ini sangat dirahasiakan untuk pribadi, tapi untuk menjurus ke umum tadi Eyang Siliwangi ini yang apa itu Siliwangi. Jadi Siliwangi itu buat orang Sunda silih sengitan ya. Pajajaran ini kan harus sejajar. Jadi gitu. Jadi sebagai orang Sunda sendiri harus berpatokan kepada moto Siliwangi itu. Nah, kalau orang Sunda sendiri udah bisa silih sengitan yang tadi sejajar di dalam perilaku, ucap dan tingkah sehari-hari, maka ini moto yang Siliwangi akan tercapai, yaitu gemah lupa, repeh rapi, loh jinawi. Kalau sekarang ini cuman moto keadaan di lokasinya dengan saudara juga saling sikut. Bener nggak? Ya, ini saran dari saya ya, sedikit gitu. Nah, tapi Eyang Siliwangi sebagai Raja Pajajaran dan Pajajaran tidak ada, sedikit saya menambahkan dikarenakan saya semenjak dipercaya menjadi menunggu karomah dalam Sentuhan Kobo di sini ada ilapat langsung. Jadi maaf saya garis besari peninggalan Eyang Siliwangi yang masih berdiri tegak untuk saling sengitan itu dan sejajar di dalam keseharian, yaitu Pondok Suryalaya, ajaran Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Silahkan kalau pengen menggali jati diri dan Eyang Siliwangi, silahkan silaturahmi ke Pondok Suryalaya. Ini yang masih berdiri tegak. Ya Pak, alhamdulillah kami sudah mendapatkan informasi yang luar biasa tentang Syekh Sunan Kobul di sini. Nah, kami juga mohon izin untuk berjalan-jalan. Silakan, semoga lihat situasi tujuan dan cita-cita saudara-saudara saya dari IKIP Siliwangi dikabul sama Allah. Amin. Maaf Pak Deden sedikit ini ya. Terima kasih Pak Deden. Oke, mangga hatur mohon maaf apabila kata-kata saya dalam bertanya atau dalam pengucapan kurang berkenan. Terus saya sami ngiring bingah. Teraskeun. Mudah-mudahan Pak Deden panjang umur dan tetap menjaga sami. Oke teman-teman, itulah wawancara kita bersama Pak Deden, kuncen generasi ke-7 dari makam Sunan Kobul. Mari kita bersama-sama jaga tadi pesannya bahwa Siliwangi itu adalah gelar. Mari kita silih mewangikan masyarakat Pajajaran sejajar, berjalan beriringan, apalagi Jawa Barat saat ini adalah menjadi kiblat dari pembangunan di Indonesia. Mari kita sejajar membangun Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman IKIP Siliwangi semuanya. Di sini saya akan melakukan penelusuran ke salah satu tempat bersejarah, yakni makam keturunan ke-7 Prabu Siliwangi. Lebih tepatnya ada di belakang saya. Mari kita simak bersama-sama tempat bersejarah makam ini yang berada di atas saya. Everything was good.
Nah teman-teman, sekarang kita berada di pemakaman situs Prabu Siliwangi yang keturunan ketujuh. Mari kita lihat ke belakang. Di sana ada salah satu tempat di mana bisa orang mengaji atau kita bisa silaturahmi. Mari kita lihat aja yuk. Mari. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kebetulan sekarang kita berada di tempatnya salah satu makom Eyang Kobul. Yang kita kenal itu adalah Eyang Kobul, yang sebenarnya yang mempunyai nama yang sebenarnya Eyang Sohibul Kobul. Nah, ini salah satu keturunan dari Prabu Siliwangi yang ketujuh. Nah, di sini tempatnya. Yuk, mari semua kita lihat tempat di sini. Udah. Mari kawan kita lihat makam yang kedua. Makam Eyang Kobul yang ada di sini. Di sini bisa menjadi sekalian kita bisa berbicara atau kita melakukan berhenti di sini. Di sini kan banyak pengunjung yang memang untuk mendapatkan agama dari beliau. Ocean blue, I came home for you. Cut my hair in the dress that you wear. Don't you leave, now it's my time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave. I'll wear a disguise. Darling, don't you wait for me. Tonight I won't be coming home for tea. Sekian dari kelompok kami yang beranggotakan Iwan Sunarya, Neng Siti Cucu, Ibu Karmini, Ibu Emi, Neng Dina, Teh Agnia, Saidan, dan saya sendiri Sopyan Kandinata mengenai tentang sejarah makom Eyang Kobul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.